Selamat malam Bapak Ibu. Perkenalkan nama saya Indra. Saya pendeta jemaat dari GKI Kota Modern Tangerang. Saya diingatkan tadi bahwa saya pernah kesini waktu gedungnya masih yang lama. Saya sendiri udah lupa sebenarnya. Jadi ini yang kedua ya saya kesini, senang sekali ketemu Bapak Ibu sekalian. Saya sudah menikah, anak saya 2, anak pertama 8 tahun, anak kedua 3 tahun. Mungkin itu perkenalan singkat kita ya. Bapak Ibu, saya diberikan tema dosa, penderitaan itu akibat dosa atau kebenaran dari Matius pasal 24 ayat 8 dan 9. Matius pasal 24 ayat 8 dan 9. Saya ajak Bapak Ibu membaca bersama 2 ayat yang singkat ini. Penderitaan akibat dosa atau kebenaran ya. Matius 24, 8, 9 kita baca bareng-bareng Bapak Ibu, 2 ayat yang tidak panjang ini. Mari 1, 2, iya. Semua itu permulaan penderitaan lahirnya zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Ya, kalimat paling bawah itu jelas ya. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Ya, Bapak Ibu, ini tema yang sebenarnya berat ya. Ini tema doktrinal gitu, tema apologetik yang suka dijadikan seminar berseri-seri dan kita membuatnya menjadi satu ibadah kecil di doa 10 malam pra-Pentakosta. Bapak Ibu, kalau Tuhan baik, kenapa ada penderitaan? Ini pertanyaan kurang jadul apa Bapak Ibu? Ini pertanyaan jadulnya bukan main dan sudah dijawab dengan sangat fasih oleh banyak apologet Kristen. Kalau Tuhan baik, kenapa ada penderitaan? Bapak Ibu bisa jawab gak pertanyaan ini? Atau Bapak Ibu menjawab, iya ya benar juga ya. Kalau Tuhan baik, kenapa ada penderitaan? Harusnya gak ada penderitaan, lenyap penderitaan. Tuhan baik kok. Kalau ada penderitaan berarti, nah, saya mulai menjebak saudara. Ya. Saudara, salah satu pendekatan apologetik ya atau teologi yang paling simpel tuh begini saudara. Saudara prefer diciptakan Tuhan dengan kehendak bebas atau seperti robot? Coba. Saudara prefer diciptakan dengan kehendak bebas atau seperti robot? Kalau saudara prefer penciptaan itu harus ada unsur free will, kehendak bebas, berarti kejahatan menjadi memungkinkan. Betul tidak? Allah yang baik adalah Allah yang memberikan free will. Oke, sekarang pertanyaan kedua. Kalau Bapak Ibu jadi Tuhan, Bapak Ibu jadi Tuhan nih, punya power. Kira-kira Bapak Ibu akan memberikan kebebasan gak? Atau Bapak Ibu akan, udah lu robot aja, lu menurut aja sama gue. Bapak Ibu lebih prefer yang mana? Tuh kan, beda kan jawabannya. Bapak Ibu dikasih kuasa nih, menciptakan satu dunia. Bapak Ibu prefer mana? Saya punya kuasa, saya kasih kamu free will. Kalau saya kasih kamu free will, kamu bisa kurang ajar sama saya. Tapi kalau saya ciptakan dunia yang tidak ada free will-nya, gak akan ada kejahatan, gak akan ada penderitaan. Bapak Ibu prefer yang mana kalau jadi Tuhan? Gak suka dilawan kan Bapak Ibu kan? Siapa yang suka dilawan di sini? Gak ada, kita gak suka orang argumentasi. Lu nurut aja deh. Betul gak? Tetapi Allah kita, Allah yang bisa dilawan. Kita kurang ajar sama Tuhan, dia panjang sabar.
Saya baca saat teduh kemarin pagi 2 Petrus 3 ayat 9 tuh ayat yang populer. Gereja saya lagi bikin Bible reading dan kemarin tuh tiba di 2 Petrus pasal 3. Di situ ayatnya bunyinya, ada orang menganggap hari Tuhan gak datang-datang. Mana nih Tuhan gak datang-datang hari Tuhan itu? Tuhan gak datang-datang itu menunjukkan kesabarannya Tuhan kepada dunia ini supaya tidak ada satupun yang binasa. Tapi buktinya ada yang binasa, saudara. Saya cuma mau mengatakan kepada saudara di pendahuluan ini bahwa pertanyaan ini gampang dijawab. Iya kan? Tapi apakah semua orang langsung percaya sama Tuhan? Begitu dia dengar penjelasan apologetik tadi? Enggak. Kenapa orang gak langsung percaya sama Tuhan, Bapak Ibu? Nah, ini yang saya ingin ajak kita diskusi pada malam ini. Kita mau merenungkan firman Tuhan. Kalau Tuhan baik, kenapa orang benar justru menderita? Bapak Ibu juga hatinya tambah susah kalau lihat orang curang sukses. Ya kan? Bapak Ibu hatinya susah kalau lihat orang manipulatif naik jabatan. Orang kompromi hidupnya nyaman. Sementara orang yang berusaha hidup benar justru ditekan. Yesus berkata, kamu akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Aneh kan? Bapak Ibu orang GKI nyanyi lagu yang aneh tuh. Pokoknya penderita, kenapa menderita? Dijawab di lagu itu, oleh karena kau setiawan. Kalau gitu gak usah setia kita. Kayak Immanuel Ebenezer bilang, kalau gitu saya korupsi lebih banyak aja. Ya, nah Bapak Ibu, yang pertama saya mau memberikan poin di sini, dunia percaya bahwa penderitaan adalah tanda ada yang salah. Saudara, dalam budaya sekarang tujuan hidup itu dianggap harus nyaman, harus aman, harus sukses, minim rasa sakit. Saya nggak mau ada 4 hal ini dalam hidup saya. Jadi waktu penderitaan itu hadir di kehidupan, orang langsung berpikir, apakah saya salah? Kenapa saya kena penyakit terminal? Kenapa Tuhan izinkan? Kalau ini jalan Tuhan, kenapa susah ya? Kita dengan sangat mudah mengatakan hal itu. Ya, saya nggak tahu Bapak Ibu di sini seperti apa ya. Kalau kita sehat, kita kurang mempertanyakan Tuhan. Tapi pada waktu penderitaan itu hadir, kita mulai mempertanyakan Tuhan. Dan kalau mikrofon ini saya berikan ke masing-masing individu yang hadir, kita pasti punya alasan untuk marah sama Tuhan. Saya sedih waktu orang tua saya meninggal. Papi saya 27 November 2015, mami saya 27 Desember 2015. Hancur hati saya. Meninggalnya 1 bulan persis, saya bisa cerita panjang dan drama di sini. Iya kan, kalau saya kasih mikrofon ini ke Bapak Ibu, ini nggak akan berakhir kesaksian kita. Kita akan punya alasan untuk marah kepada Tuhan, untuk mempertanyakan kasih setia Tuhan. Bapak Ibu, setiap orang punya narasi keselamatannya masing-masing. Tim Keller bilang begitu. Setiap orang punya narasi keselamatannya masing-masing. Orang gak mau percaya sama Alkitab. Dunia ini berkata, jika hidupmu benar, hidupmu akan nyaman. Kamu sakit, pasti kamu ada buat kesalahan deh. Ini namanya karma. Ya, jangan-jangan kita orang Kristen tapi kita diam-diam punya konsep itu di belakangnya. Ini pasti ada kutukan Allah karena kamu titik. Saudara, Injil tidak pernah menjanjikan kenyamanan sebagai pusat kehidupan. Nggak pernah. Yesus nggak pernah berkata, pikul kasur empukmu dan ikut aku. Tapi Yesus berkata, pikul salibmu dan ikut aku. Yang paling drama menurut saya di dalam Injil itu ketika Petrus berkata kepada Yesus, sekali-kali hal itu tidak mungkin terjadi atasmu. Apa respon Yesus kepada Petrus? Enyahlah iblis. Ya. Bapak Ibu, enyahlah iblis itu bukan makian. Kayak Bapak Ibu memaki orang pakai kebun binatang. Bukan. Perkataan Yesus kepada Petrus, enyahlah iblis, itu pernyataan yang lebih keras dari memaki.
Itu namanya mengutuk. Kamu setan. Kenapa Yesus mengutuk Petrus, Bapak Ibu? Karena sebelum Petrus ngomong kalimat-kalimat itu, Yesus pernah juga digituin sama iblis. Waktu dicobai 40 hari puasa itu. Iblis berkata kepada Yesus, kalau engkau menyembah aku, kamu gak usah pikul salib, ini aku kasih semua nih, kemuliaan ini. Yesus bilang apa? Nyala engkau iblis. Jadi Bapak Ibu, iblis itu ingin supaya kita tidak menderita. Cocok ya sama kedagingan kita Bapak Ibu ya. Dan kadang-kadang kita juga diam-diam punya konsep itu Bapak Ibu. Saya melayani Tuhan kok saya sakit. Saya datang loh, pekan doa gak pernah absen. Saya gak pernah absen, saya selalu datang tiap hari. Saya pelayanan Tuhan, kenapa saya sakit? Saudara, diam-diam kita tuh punya konsep yang sangat tidak alkitabiah. Diam-diam kita gak percaya Tuhan. Ya. Mau orang GKI kek, mau orang denominasi lain kek, kita gak sungguh-sungguh memikul salib Kristus. Saudara, ada penderitaan karena dosa, ada penderitaan karena kebenaran. Ya, ini di dalam surat yang diberikan kepada saya ini jelas sekali ya, di sini ditulis. Ada penderitaan karena dosa, ada penderitaan karena kebenaran. Karena kadang kita menderita karena keputusan bodoh, karena dosa, karena kemalasan, karena kesombongan, karena hawa nafsu. Bapak Ibu pergi ke sebelah, terus lempar batu, pecahin kaca Indomaret. Ya pasti Bapak Ibu menderitalah, ditangkap polisi. Bapak Ibu berurusan sama hukum, kamu pecahin kaca melanggar undang-undang pasal sekian. Ya. Sekarang orang berzina melanggar KUHP pasal 411, delik aduan. Wah itu seru ya Bapak Ibu ya, di awal 2026 itu jadi percakapan hangat di netizen, di sosial media. Jadi ada penderitaan karena dosa, ada penderitaan karena kebenaran. Ya, ini mesti dibedakan. Tapi itu bukan semua jenis penderitaan. Ada yang menderita karena mempertahankan integritas, karena berkata jujur, karena menolak kompromi, karena tetap kudus dan tetap mengikut Kristus. Bapak Ibu menderita karena itu. Ya, oleh karena kau setiawan. Itu lagu bagus ya. Saudara kenapa menderita? Karena saudara faithful. Gak masuk akal tuh. Bagaimana saudara memahami lagu yang kita nyanyikan itu? Itu bait kedua loh, bukan bait pertamanya tuh. Saudara, saya baca satu buku, bagus sekali ya. Saudara mungkin sering mendengar kutipan dari Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer tuh teolog yang melawan Nazi, Adolf Hitler. Dia nulis buku judulnya The Cost of Discipleship. Harga dari sebuah kemuritan. Ikut Yesus, pikul salib gitu kan. Itu logika yang kita mungkin dicekokin dari mimbar tuh begitu masifnya. Oh iya. Ikut Yesus pikul salib, ikut Yesus pikul salib. Oke. Nah, saya baca satu buku saudara, bukunya kecil, ditulis oleh John Mark Comer. Judul bukunya Practicing the Way. Di dalam buku itu ada salah satu judul babnya, itu bertabrakan dengan tulisannya Dietrich Bonhoeffer. Judulnya adalah The Cost of Non-Discipleship. Harga yang dibayar kalau nggak mengikut Yesus. Bapak Ibu, lebih mahal bayar harga ikut Yesus atau lebih mahal tidak ikut Yesus? Ayo jawab saudara. Perhatikan pertanyaan saya. Lebih mahal mana? Saudara ikut Yesus nih, wah pikul salib pak, berintegritas, iya kita difitnah, dikriminalisasi kayak Nadim gitu kan. Lebih mahal mana? Ikut Yesus atau tidak ikut Yesus?
tidak ikut Yesus dong. Saudara pikir, aduh hidup saya ikut Yesus susah ya. Buku itu menulis, kalau saudara tidak ikut Yesus, lebih bayar harga. Lebih susah lagi. Itu buku kayak kontraflow gitu. Dia kayak melawan gitu, saya pikir-pikir. The cost of non-discipleship. Ya. Saya pikir itu cara kita menyanyikan lagu GKI tadi dengan lebih masuk akal. Kok karena saya setiawan saya menderita Tuhan? Kenapa gitu kan? Kenapa saya harus nanggung ini Tuhan? Saudara, ini jauh kehidupan yang lebih baik ketimbang saudara hidup mengingkari integritas, mengingkari Kristus. Contohnya ya paling gampang korupsi. Ya. Saudara ingat Immanuel Ebenezer? Waktu pertama kali dia ditangkap korupsi, ya, saya ingat banget itu ada Reels Instagram di Kompas TV yang durasinya cuma 2 menit. Itu masuk kalimat dari ibu-ibu kan biasa mulutnya nggak kekontrol. Tapi kali ini bagus Bapak Ibu. Jadi si ibu-ibu itu ngomong masuk ke mikrofonnya Kompas TV. Ibu-ibunya bilang, bikin malu Tuhan Yesus saja Pak. Sebab namanya adalah Immanuel Ebenezer. Immanuel itu apa? Ebenezer? Gila itu Kristen banget loh Bapak Ibu. Ya. Dan akhir-akhir ini beredar lagi reels di Instagram. Immanuel Ebenezer berkata, ya saya korupsi segitu dihukum segitu. Nggak masuk akal orang ini menurut saya. Saudara, seorang karyawan menolak manipulasi laporan, akibatnya ia disingkirkan. Akibatnya ia tidak dipromosikan, dianggap nggak fleksibel. Dunia berkata, ngapain cari susah? Tapi Allah berkata, itulah kesetiaan. Gitu. Itu bagian dari penderitaan? Iya Bapak Ibu. Tapi disitulah Bapak Ibu dan saya hidup lebih baik. Nggak lebih berat. Ini POV-nya seorang anak Tuhan. Saudara, salib menunjukkan bahwa Allah tidak meninggalkan kita. Kalau Bapak Ibu bilang, saya nggak mau menderita. Lah, ini apa Bapak Ibu? Ya, cuman ornamen perhiasan kita aja gitu. Stiker yang ada aja gitu di WA atau di mobil. Masih zaman gak sih stiker di mobil? Udah jarang ya. Saudara tahu apa itu salib? Ya. Salib itu lambang hukuman mati. Kita mungkin biasa banget karena ini jadi budaya sekarang. Jadi kayak biasa gitu. Bahkan di toko perhiasan juga kita biasa ngelihat kayak begini. Tapi sebenarnya ini adalah simbol hukuman mati. Ya, hukuman mati orang Indonesia apa Bapak Ibu? Ada yang pakai kalung senapan nggak sih di sini? Kalungnya senapan gitu, tembak. Kita nggak biasa gitu ya. Kenapa? Karena maknanya udah bergeser. Ya. Jangan-jangan salib ini udah jadi budaya gitu, nggak lagi jadi gaya hidup. Jadi kalau kita bilang saya orang Kristen, saya menderita. Iya, karena kita punya yang kita junjung, Tuhan kita juga menderita seperti itu, bahkan dia mati di atas kayu salib. Dia nggak bisa mengingkari integritasnya. Ya. Ketika dia ditanya, kamu Allah bukan? Dia nggak jawab sih memang di Alkitab, tapi dia mengindikasikan bahwa dia Allah. Dengan pernyataannya bahwa saya ampuni dosa kamu. Di siapa nih orang ampuni dosa? Berarti kamu samakan dirimu dengan Allah dong. Imam kepala merobek jubahnya dan buat apa lagi kita butuh bukti? Dia sudah jelas menghujat agama Yahudi. Bapak Ibu, saya ingin mengingatkan dalam renungan malam ini, kalau penderitaan selalu berarti Tuhan meninggalkan kita, bagaimana dengan Yesus? Kristus adalah pribadi paling benar yang pernah hidup dan paling menderita. Ya. Kita terharu ya lihat Nadiem Makarim. Wah, semua influencer belain Nadiem habis-habisan. Saya bukan bermaksud nggak membela, tapi saya mau mengingatkan ketidakadilan yang paling tinggi di dalam sejarah itu ada di
pengadilannya Pontius Pilatus. Tolong Bapak Ibu jangan mengglorifikasi Nadim lebih daripada Kristus. Gak ada yang viralin kan pengadilannya Pontius Pilatus. Karena ngerasa udah, ya, udah tahu. Udah tahu yakin. Kalau kita udah tahu, kita nggak akan mempertanyakan Tuhan terlalu banyak. Kenapa Tuhan saya udah melayani tapi begini? Kita nggak pernah kan dikatain iblis sama Yesus. Kenapa Bapak Ibu? Seluruh kesabaran Tuhan 2 Petrus 3 itu mengatakan supaya kita itu bertobat. Ya. Jadi salib itu menghancurkan asumsi kalau Tuhan mengasihi saya, hidup saya harus mudah. Enggak Bapak Ibu, Tuhan membuktikan saya hidup kayak begini. Dan kalau kita pengikutnya, kita juga hidup kayak begini. Di salib kita melihat Allah mengasihi, namun tetap ada penderitaan. Bahkan Allah masuk ke dalam penderitaan itu. Kekristenan unik karena Allah tidak hanya memberi teori tentang penderitaan. Dia masuk ke dalam penderitaan. Dan dia menaklukkan penderitaan melalui penderitaan. Ya, sehingga pada waktu Bapak Ibu dicobai, menderita, kita punya imam besar yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebab ia pernah dicobai, tetapi ia tidak berbuat dosa. Saudara, dunia melihat penderitaan sebagai akhir, tapi Injil melihat penderitaan sebagai titik awal. Ya, semuanya itu permulaan penderitaan. Perhatikan metafora Injil. Bukan kematian, tapi kelahiran. Bapak Ibu. Rasa sakit persalinan bukan tanda kehidupan berakhir, tapi kehidupan baru sedang lahir. Ya. Kadang Tuhan memakai penderitaan untuk menghancurkan kesombongan kita, memurnikan iman kita, membentuk karakter kita, dan melepaskan kita dari cinta dunia. Saya ingat banget waktu Ahok masuk penjara. Bapak Ibu ingat nggak statementnya Pak Ahok apa? Aduh saya lupa-lupa nih ya. 2,5 tahun saya menguasai balai kota katanya. Tapi sekarang saya harus menguasai mulut saya. Puji Tuhan. Ada yang ngebelain Ahok. Ya, kita habis-habisan belain dia. Tapi dia bikin surat kan. Dia bilang selama ini saya jadi penguasa balai kota. Tapi sekarang saya di Brimob, Mako Brimob Depok. Saya belajar menguasai mulut saya. Aduh, buat saya itu kesaksian yang benar-benar otentik dari seorang anak Tuhan yang duduk di kursi pejabat. Dia melihat penderitaan sebagai titik awal. Ya udah, nggak apa-apa, saya belajar menguasai diri saya. Ada masih orang kayak gitu sekarang? Jarang ya Bapak Ibu ya. Tahu gitu saya korupsi lebih banyak aja. Saudara, jadi kalau saya renungkan ya, penderitaan itu apa? Penderitaan itu seperti api terhadap emas. Saudara dimurnikan di sana. Ya. Bapak Ibu kalau baca 1 Korintus pasal 3 itu menarik ya. 1 Korintus pasal 3 nanti Anda baca di rumah. Dia bikin 2 ilustrasi Rasul Paulus. Yang pertama emas, perak, batu permata. Yang kedua kayu, rumput kering, jerami. Bayangin Bapak Ibu, emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, jerami. Dua-duanya lewat api. Apa yang akan terjadi? Kayu, rumput kering, jerami lewat api. Habis. Emas, perak, batu permata lewat api. Makin kinclong dia. Ya. Saya lihat itu yang terjadi sehingga Ahok menjadi BTP sekarang. Ya. Bapak Ibu, 1 Korintus pasal 3 tuh kalau Bapak Ibu baca, ini ilustrasi yang saya ambil. Itu menunjukkan orang Kristen yang diselamatkan itu bisa seperti kayu, rumput kering, jerami.
Diselamatkan enggak? Diselamatkan kata Paulus. Tapi kamu tuh seperti ini kata Paulus. Begitu lewat penderitaan dikit, habis kita kebakar. Tapi yang di sebelah sini, yang punya karakter itu semakin murni dia di sini. Nah, saya mau memandangnya begini Bapak Ibu. Sesuai dengan ayat yang diberikan kepada saya. Ini permulaan, ini titik awal. Ya. Orang Kristen, tapi saya juga mau mengingatkan, tidak mencari penderitaan, tapi tidak menyembah kenyamanan. Bapak Ibu jangan cari-cari penderitaan ya. Itu konyol sekali. Tapi saya juga mau mengingatkan, kita tidak mencari kenyamanan. Saya orang Tangerang, jemaat saya banyak banget orang BUMN. Saya nggak enak nyebutnya ya, masuk YouTube di sini. Ada satu BUMN itu yang jemaat saya tuh banyak di situ. Dan mereka cerita bahwa kalau nggak memeluk keyakinan tertentu, mereka nggak bisa naik jabatan. Ya stuck aja di situ gitu. Apakah Bapak Ibu mau mengingkari iman supaya dapat sesuatu? Ya, Bapak Ibu pikir ini hidup lebih nyaman. Tapi kalau ngikutin yang tadi John Mark Comer, dia mengatakan the cost of non-discipleship, kamu lebih menderita di sini daripada di sini. Saudara, kekristenan itu bukan masokisme. Kita nggak mencari susah demi terlihat rohani ya Bapak Ibu ya. Tapi orang Kristen juga tidak menjadikan kenyamanan sebagai ilah atau berhala. Karena jika kenyamanan menjadi Tuhan, maka sedikit penderitaan saja akan menghancurkan iman. Orang kontraflow kenapa? Karena nggak mau putar balik. Ya. Namun jika Kristus adalah Tuhan, kita dapat berkata, sekalipun jalan ini berat, aku akan tetap mengikuti Kristus. Saya berikan satu bagan yang saya ambil dari sebuah buku. Coba Bapak Ibu perhatikan, ini menarik ya. Penjahat pakai topeng buat menyembunyikan identitas, penjahat menusuk tubuh untuk melukai, terus ditarik pisaunya, berdarah-darah dia menuju kematian, terus dia ambil uangnya demi keserakahan. Ini mirip seperti dokter. Di sebelah kanan ada dokter pakai masker. Bapak Ibu, ibu-ibu pernah operasi sesar misalnya? Ya. Dokter itu pakai masker buat apa? Untuk menyelamatkan pasien. Dokter membedah tubuh itu untuk menyembuhkan. Dokter rela melihat darah untuk memulihkan. Dan dokter dibayar karena mengabdikan kehidupan. Menarik ya saudara ya. Saudara POV-nya yang mana ngelihat penderitaan itu? Ya tentu yang saya maksud penderitaan yang bukan disebabkan oleh kita. Ya. Oleh karena kau setiawan. Yang sebelah kanan menurut saya. Penderitaan yang diizinkan Tuhan itu penderitaan yang kuratif. Penderitaan yang justru membuat kita murni seperti emas. Gitu. Kenapa orang gak mau jadi Kristen Bapak Ibu? Karena kegagalan orang dalam. Ordalnya siapa? Ya kita lah. Iya kan? Selalu yang bikin masalah tuh ordal, betul gak? Kenapa gereja pecah? Ordal juga. Selalu orang dalam tuh Bapak Ibu perhatikan. Kenapa orang gak mau jadi Kristen? Pertanyaan dijawab gampang, bikin slide. Bikin penjelasan gampang Bapak Ibu. Tapi orang gak mau percaya Yesus, gak mau jadi anggota gereja. Kenapa? Karena kita gak menghidupi Injil itu. Ya, jadi omong kosong semua kekristenan kita. Mudah-mudahan kita sungguh-sungguh menghidupi nilai-nilai ini. Salib juga sering disalahpahami. Dari luar nampak sebagai kekalahan kutuk nestapa. Tapi sesungguhnya ia adalah kemenangan. Tangan yang dipaku adalah tangan tabib agung. Oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Bapak Ibu tahu bilur? Ini orang suka pakai ayat gitu main comot-comot. Orang sakit dalam nama Yesus oleh bilurnya. Tahu gak sih bilur itu apa? Bilur itu luka. Dan luka itu bukan luka sakit gitu Bapak Ibu. Ya memang ini jelas sih. Tapi luka itu luka yang disebabkan oleh penganiayaan.
Luka yang disebabkan oleh ketidakadilan. Luka yang disebabkan oleh kriminalisasi. Sakit loh Bapak Ibu dihianati. Ya, mungkin Bapak Ibu di sini ada yang dihianati oleh pasangan. Mungkin Bapak Ibu dihianati oleh atasan. Saya rasa terluka, saya rasa tidak adil ini semua. Nah, Injil ini masuk lewat situ tuh Bapak Ibu. Oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Jadi kalau saudara merasa ini tidak adil, ya Bapak Ibu sekalian, mari kita memeluk ketidakadilan itu karena Kristus lebih dulu mengalami ketidakadilan. Yang paling tidak adil. Ya. Makanya gak ada yang kasih nama anak Pontius Pilatus kan. Ada gak sih yang kasih nama anak Pontius Pilatus? Itu hakim yang paling tidak adil. Itu pejabat yang paling gak benar tuh. Bapak Ibu ingat percakapan Yesus dengan Pilatus? Yang paling membelalak mata saya itu Yohanes pasal 18 ayat yang paling bawah. Bapak Ibu nanti lihat ya, scroll di sini atau enggak. Di situ Pilatus bertanya kepada Yesus, apa itu kebenaran? Habis nanya dia kabur. Coba baca. Kenapa? Karena dia lagi berdiri di depan orang yang paling benar. Dan dia putuskan orang yang paling benar itu untuk mati di atas kayu salib. Dia takut sekali pasti. Apa itu kebenaran? Lah orang kalau nanya kan tunggu dong. Dia enggak. Yohanes 18 ayat paling bawah mencatat dia pergi meninggalkan Yesus. Dia enggak berani natap matanya Yesus. Saudara, saya masuk bagian akhir, tanpa Injil penderitaan tampak absurd. Tapi di dalam Kristus bahkan penderitaan memiliki makna penebusan. Ya. Kalau nggak ada Yesus kita dikriminalisasi, wah udah mati kita. Nggak ada lagi berita pengharapan. Tapi di dalam Kristus penderitaan kita itu punya makna redemptif. Ya. Saya percaya suatu hari akan ada pembalasan dari Tuhan yang adil. Saya percaya integritas saya tidak akan bertahan sebentar. Ini punya nilai yang panjang. Jadi Bapak Ibu jangan langsung berpikir bahwa Tuhan meninggalkan saya ketika sedang menderita. Ya, mungkin Bapak Ibu di sini ada yang lagi capek. Saya harus sampai kapan setia kepada Tuhan? Mungkin kita lagi ditolak, dianggap aneh, tidak populer, diejek karena iman. Jangan langsung berpikir Tuhan meninggalkan saya. Kadang justru itu tanda Anda sedang berjalan bersama dengan Kristus. Amin. Ya, kadang kalau saudara rasa saya kok diginiin, kenapa saya mengalami ini? Jangan-jangan Anda orang yang berjalan bersama dengan Kristus itu. Ya. Keberanian Kristen adalah tetap taat meskipun takut. Kita semua takut, saudara-saudara. Tapi keberanian Kristen bukan berarti tidak takut. Keberanian Kristen adalah tetap taat kepada Tuhan. Meskipun kita merasa takut. Ya, percayalah, Tuhan itu pernah mengalami ketidakadilan. Dan Tuhan itu paling dekat sama orang yang patah hati. Yang mengalami ketidakadilan, Tuhan paling dekat. Ya. Saya juga nangis sih lihat Nadim gitu ya. Dipeluk sama driver ojol. Ya. Kalau saudara merasa nangis, saudara rasa kesian, masa yang pegang keadilan nggak lebih menangis dari saudara? Nggak mungkin. Ya. Terakhir, orang percaya berjalan bukan hanya melihat luka hari ini, tapi kemuliaan yang akan datang. Bolehkah saya ajak saudara membuka 2 Korintus pasal 4 ayat 17. Mari kita membaca bersama-sama. Dua Korintus 4 ayat 17. Mari Bapak Ibu kita
baca ayat penutup ini bersama-sama 2, 3. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini akan menghasilkan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Saudara, kalimatnya menghibur apa enggak? Sebab penderitaan ringan. Ya, ini Paulus yang menulis. Sebab penderitaan ringan. Ini orang yang nulis ini dicambuk loh Bapak Ibu. Diturunin dari tembok pakai, tahu dah tuh pakai apa ya. Diseret, ditimpuk batu, difitnah. Ini orang yang nulis nih yang mengalami itu tadi. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini akan menghasilkan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ya, Bapak Ibu, stay faithful. Kenapa saya mengalami ini? Ya, oleh karena kau setiawan. Bersama dengan Yesus, saudara akan mengalami apa yang Yesus alami. Tapi penderitaan yang saudara alami itu seperti kuk yang ringan. Ya, Bapak Ibu boleh pilih. Saya nggak mau pakai kuknya Yesus, boleh. Tapi harga yang Bapak Ibu bayar jauh lebih mahal. Mari kita berdoa, saudara. Saudara,